Merhaba arkadaşlar, balik lagi di Sufyadi, teman kamu di Turki. Di luar terik banget. Wah, ini tuh masa-masa peralihan antara musim semi ke musim panas. Aku nggak prediksi akan sepanas ini tahun ini. Ya aku juga siapa kali bisa prediksi gituan, tapi kayak apa ya, biasanya tahun-tahun lalu itu kalau udah mulai memasuki summer holiday kan suami aku otomatis libur kerja kan, karena dia itu guru di sini. Jadi biasanya itu kita cabut ke Istanbul, tapi tahun ini kita mutusin untuk stay di sini aja, dan kita kira itu di situ bakal sharing, bakal lebih sejuk gitu. Ternyata sama aja, nggak ada anginnya sama sekali, dan panasnya itu nggak kayak di Indonesia kan, yang agak sedikit lembab gitu. Di sini tuh bener-bener kering. Ya nggak tahu deh ya, summer ini bakal dilewati kayak gimana. Jadi aku mau bikin pocha hari ini, dan aku mau berbagi resepnya sesuai dengan versi aku. Ini sesuai dengan versi aku, maksudnya udah berkali-kali trial dan error. Kita mau berlama-lama lagi, langsung kita lanjut. Baiklah, jadi kita akan mulai dulu dengan mempersiapkan bahannya. Di sini aku udah ada kartu timbangan. Kita akan membutuhkan sekitaran 400 gram tepung terigu, 300 shoot lagi. Kelebihannya aku tipe yang selalu pakai timbangan, apalagi kalau misalnya udah baking gitu, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Jadi kayak takarannya itu harus segitu, kalau enggak ya kayak dulu di perkirain aja gitu, tahu-taunya malah gak sesuai dengan ekspektasi hasilnya. Udah 400 gram tepung terigu. Di sini aku udah nyiapin tadi 8 gram ragi, atau kalau di Turki itu disebutnya maya. Ini aku udah ada susu UHT yang udah aku campur dengan 50 ml air hangat. Jadi ini ukurannya itu 200 ml, berarti si susunya tadi tuh 150 ml. Nah, kenapa aku campur dengan air hangat? Karena susunya itu kan dia ini temperaturnya dingin ya. Jadi kalau misalnya aku campur dengan air hangat dengan maksud dan tujuan semoga nanti suhu mereka itu menjadi lebih seimbang kan. Aku dulu pernah coba ya, jadi susunya itu aku panasin, tapi ternyata nggak oke. Lebih oke kalau misalnya susu ini aku campur dengan air hangat. Nggak tahu sih, itu udah percobaan trial dan error. Kalau dari aku nyobanya yang lebih oke kayak gitu. Anyway, karena campuran si cairan ini udah sesuai dengan temperatur ruangan, kalau gitu kita bisa mulai langsung dengan meracik si biang nggak sih bilangnya? Ya, meracik si raginya. Pertama-tama kita masukin campuran cairan tadi, syuk. Kemudian kita masukin 1 sendok makan, atau setengah boleh lah kalau misalnya kalian suka yang agak lebih manis. Biasanya kalau di pasannya itu pochanya lebih manis sih, tapi aku nggak masukin 1,5, aku masukin 1/4, kira-kira segitu. Kita butuh gulanya biar si maya atau si raginya itu akan lebih mudah untuk mengaktifkan dan makan si campuran ini. Terus maya, syuk, udah masuk. Karıştıralım. Nah, kemarin itu aku tuh pernah coba untuk nambahin tepung ke rumah si ragi ini biar dia itu lebih cepat mengembangnya dan lebih bagus. Jadi aku nambahin 5 sendok. Udah lebih kental. Sekarang saatnya kita membiarkan mereka untuk melakukan fermentasi
fermentasi awal ya kira-kira 10 menit. Tadi aku bilangnya nunggu 10 menit kan ya. Sekarang baru 5 menit aja bau dari perkembangan si raginya itu udah semerbak ke seluruh ruangan. Enggak sih, nggak seluruh ruangan juga. Abartum. Ini pertanda baik. Begitu kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Tadi udah. Oke. Nah, waktu di tahap ini kita udah bisa nambahin si garamnya 1,5 sendok teh. Minyaknya setengah gelas ini aja atau sekitaran, biasanya aku pakai itu 60 gram. Harusnya takarannya itu sih mili, cuman karena aku nggak punya takaran yang versi mili, jadi aku pakai yang versi ditimbang. 60 gram cukup dicampur. Terus kita tambahin juga putih telur. Si kuningnya ini nanti akan kita pakai di permukaan atasnya. Kalau udah homogen, kalau aku pakai tering yang gituan sih. Oke, kita bisa masukin sisa dari tepungnya tadi. Sedikit demi sedikit aja. Tambahin lagi. Aduk lagi. Kalau teksturnya udah kayak gini, berarti kita udah bisa mulai mengadoni kan namanya, dengan tangan. Nah, kita masukin aja semuanya deh. Tadi tuh kayaknya karena ruangannya itu lumayan sejak, jadi makanya biangnya tadi tuh cepet banget untuk berkembang. Bener kan ya? Biang kan ya kita bilangnya. Dikeringin. Kita buka lapak dulu. Sekarang mari kita mulai mengadoni. Di sini aja biar gampang. Perbandingan dengan airnya itu lumayan tinggi ya. Jadi dia nanti teksturnya itu keras tapi agak lebih lembek gitu. Kalau orang Turki itu bilang kayak tekstur dari ini gulab memi siapa ya? Diadonin aja dulu deh. Kok malah aku yang panik ya? Enggak. Di sini aku udah nyiapin sedikit minyak untuk membantu menguleni si adonan ini, biar dia itu lebih cepat terulen. Oke. Cuma butuh dikit minyak aja. Itu langsung ladek. Ini lumayan nih buat olahraga lengan lemak. Jujur ya, aku tuh baru belajar gini-gini itu setelah nikah. Aku kan mulai merantau itu dari 2010 berarti ya, waktu SMA waktu itu. 3 tahun SMA, terus habis itu 2013 ke Turki, 2021 nikah. Jadi kayak selama masa perantauan itu sebelum nikah, bisa dibilang aku tuh nggak bisa masak. Walaupun aku itu terlahir di keluarga yang saudara aku tuh semuanya cewek, maksudnya saudara kandung. Gak tau kenapa aku tuh gak bisa masak. Karena keramaian ceweknya kali ya. Jadi aku tuh selalu kebagian yang cuci piring,
lah atau motong-motong lah gitu. Nggak pernah bener-bener terjun langsung untuk meracik makanannya itu. Jadi ya selama merantau masaknya juga masakan versi-versi Renji, versi-versi pelajar. Dan baru setelah nikah lah mulai punya tempat sendiri, punya dapur sendiri yang dimana aku bisa eksperimen sesuka aku. Ya walaupun gak semuanya hasil eksperimennya itu bagus, tapi edible lah setidaknya. Jadi aku juga lumayan terkejut sih, dalam artian kayak aku nggak pernah kepikiran sebelumnya bahwa aku akan pernah bikin roti-roti ginian. Nice, ini udah bentuknya udah mulus kayak gini, bisa kita diamkan kurang lebih kurang 45 menit. Sambil nunggu adonannya mengembang, aku mau nyiapin isian variasi dari pocanya dulu. Jadi aku udah nyiapin untuk isiannya, untuk variasinya ntar ada kasher penir, beas penir, terus maidanos, terus sujuk, zaitin, tomat, sama biber. Dan sebelah sini nanti itu untuk bikin yang pocha versi pizza gitu. Dan terus ini juga untuk bagian dari pizzanya ntar. Di sini adalah pekmes dengan campuran air. Aku nggak tahu proses pembuatan pekmes itu gimana, tapi yang aku tahu pekmes itu dibuat dari uzum atau anggur. Pekmes ini juga banyak ditemukan sebagai salah satu member ya pendamping ketika sedang sarapan, sama juga kayak selai, strawberry dan lain sebagainya. Terus ini ada untuk taburan atasnya ada coreko itu apa ya? Terus wijen, dan yang terakhir adalah hash tohum. Kalau tohumnya aja sih nggak apa-apa guys, legal. Oke, saatnya kita melihat bagaimana perkembangan dari adonannya. Tapi ini aku bersihin dulu deh ya. Siap. Bismillah. Cucu. Fermentasi. Tangan aku udah bersih kok. Jadi mari kita hancurkan.
kita musnahkan. Enggak sih, nggak segitunya juga. Artinya sampai ya kempesin. Ya kita kempesin sih. Bagus. Jadi si adonan ini akan aku bagi menjadi 8 bagian. Kalau misalnya kalian mau bikin lebih kecil juga boleh lah, siapa bilang nggak boleh. Tapi kalau aku pribadi dengan takaran 88 gram per adonan itu sudah cukup. Jadi kita akan mulai dulu dengan yang kashale, sedikit minyak, terus kita pipihkan. Boleh silahkan pakai bantuan apapun, nggak ada rolling pin, bisa juga pakai apa ya, botol sirup marjan. Kira-kira segini lah ya. Berapa senti ya? Nggak tahu. Kalau udah kayak gini sih udah sekarang aja lah. Kita ambil sedikit dari kejunya. Dan kita lipat. Yang ujung sini juga dilipat. Terus kita roll sekali aja. Nah, bagian yang ujung ini bisa kita sayat sedikit. Terus tinggal diginin aja. Cara. Sekarang mari kita lanjutkan ke kontestan nomor 2. Kita butuh sedikit minyak. Kira-kira 2 jengkalan. Selanjutnya dari ujung ini ke yang sebelah sini ke atas dan sebelah sini ke bawah. Jadi atas bawah, oke? Yang sebelah sini ke atas, yang sebelah sini ke bawah. Yang sebelah sini ke atas, bawah. Terus sekali lagi deh ya. Yang ini atas, yang sebelah sini bawah. Atas, bawah. Terus dia tuh bakal jadi kayak gini nih, lebih gampang untuk dibentuk. Nih. Dan terus disatukan kayak gini. Terus kita celupin ke campuran dari pekmes dan airnya tadi. Celupin. Dan tanpa nunggu lama lagi, kita langsung ceburin. Kita langsung pertemukan celupan tadi dengan taburan wijen. Udah deh. Dan kita akan masuk ke kontestan nomor 3. Yang ini paling gampang sih. Cuman buletannya diperbaiki aja biar bentuknya itu lebih cantik. Aku pipihin sedikit lagi. Udah cantik. Sedikit dari saus ini, kemudian ada sucuk, ada biber, ada zaitun, dan ada sisa keju tadi. Lupa nih si tomat. Oke. Udah. Yang terakhir ini juga gampang. Cuman dipipihin aja dan tinggal kita isi dengan keju. Tapi ini jenis kejunya berbeda, yaitu
beas painter, dan sedikit maidanos. Tinggal kita lipat. Nih, sengaja aku giniin biar nanti nggak bocor. Udah. Ini dicubit-cubit. Dan model yang terakhir juga udah jadi. 180 derajat cukup. Aku terpaksa masukin ke oven tanpa baking paper karena udah habis. Dan sambil nunggu si ovennya panas, kita bisa olesin telurnya tadi. Sedikit susu UHT. Terakhir aku bakal nambahin wijen atau susam sini, sama chorekotu. Terus aku juga suka nambahin si siapa tadi, hash tohumu di sini biar lebih rame. Tadaan! Sejak karena ini baru aja keluar dari oven, jadi aku tutup sebentar, kira-kira 1 menit 2 menitan, biar permukaan atasnya itu nggak keras. Syuk. Aku pernah bikin banyak waktu itu, dan aku taruh di freezer udah hampir 2 mingguan, masih oke. Cuman waktu dikeluarin dari freezer kan dia kan memang membeku banget ya, kayak batu gitu. Jadi aku diamin dulu sekitaran beberapa jam, terus aku panasin lagi di oven. Kalau ada microwave lebih gampang. Kalau misalnya mau dimasukin di kulkas yang bagian biasa aja, itu juga bisa. Tapi mungkin konsumsi sebaiknya dalam 1 minggu. Kalau di luar, ditaruh di luar, konsumsi sebaiknya dalam waktu 3 hari. Agar itu dia tetap tazi atau fresh. Aku gak sabar banget. Aroma rotinya. Udah kayaknya ya. Aku coba yang mana ya? Kasih aja lah. Sejak. Oke. Bawaannya oke ya, aku kirim ntar. Karena nggak ada baking papernya, jadi agak gosong gitu. Kayak pokoknya lumayan lah. Ini tuh kayaknya gara-gara si cairan telur sama susu tadi. Hazır mısınız? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah mengecewakan resep yang ini. Aku nggak tahu udah berapa kali aku nyoba resep kocak, entah dari mana aja di YouTube. Tapi nggak pernah seberhasil ini. Nggak tahu ya, mungkin karena aku menaruh usaha dan tekad. Jadinya Allah berikan keajaiban. Karena aku merasa tangan aku tuh tidak cocok dengan baking. Itu tuh tiap aku nyoba, aku sampai nyatet tahu apa yang kira-kira misalnya kayak aku coba resep yang A nih dari si YouTuber yang A. Terus aku lihat dengan oven yang aku punya ini, apa nih yang kira-kira kok berbeda gitu, nggak sesuai. Biasanya itu yang atasan ininya itu keras banget kayak batu, atau yang dalamannya itu kadang-kadang nggak mateng, jadi kayak nggak tahu. Akhirnya dengan resep yang tadi, terus 180 derajat dan 12 menit,
udah aku pas. Kadang-kadang aku tuh pernah nyampe tuh 25 menit dari keluarnya itu. Nggak perlu aku sebutkan ya, kayaknya kalian sudah bisa membayangkan. Cukup sekian dulu video hari ini. Makasih banget udah mau mampir di sini. Sering-sering. Semoga resep ini juga bisa berhasil di kalian. Tolong komen di bawah kalau misalnya udah ada yang nyoba. Dan ya, kalau begitu sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dadah! Arkadaşlar, tadi yang peynir ini padahal udah dipencet-pencet kan ya, tapi tetap aja tuh bocor. Macam mulut si dia.